Malam yang dingin menyelimuti kota, tak ada tanda kapan ia akan berhenti. Apartemen kumuh dengan lampu remang-remang menambah kesan suram di dalamnya. Tik, 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 tik. Suara tetesan air terdengar dari kamar mandi, menggema pelan, memenuhi keheningan malam yang pengap. Kamar itu sempit, dindingnya kusam, baunya khas kamar kos biasa. Tak ada yang istimewa. Lampu neon di dapur berkedip, menyala setengah mati, menerangi meja kecil yang penuh piring kotor, panci berisi sayur basi, dan sisa nasi yang tak tersentuh. Kamar itu menjadi segalanya, tempat tidur, ruang tamu, sekaligus dapur. Kamar mandi menempel persis di sebelah dapur, hanya dipisahkan oleh dinding tipis yang retaknya mulai menganga. Setiap keran bocor atau pipa mampet, baunya langsung menyebar ke seluruh ruangan. Tapi bagi pemiliknya, ini semua sudah biasa. Di pojok ruangan, di depan meja kecil yang penuh tumpukan kertas, duduk seorang pemuda. Usianya sekitar 28 atau 29 tahun. Matanya sayu menatap layar komputer dengan serius. Jari-jarinya sesekali berhenti mengetuk meja pelan, seolah mencari kata yang hilang. Di layar terbuka sebuah file berjudul President of Hunter Guild. Ia terus melakukan revisi, menarik napas panjang, menatap layar dengan pandangan kosong. Apa isi cerita itu? Hingga ia begitu tenggelam. President of Hunter Guild mengisahkan bumi, 29 tahun setelah kemunculan hal-hal aneh yang tak bisa dijelaskan. Portal atau gate muncul di berbagai penjuru dunia, memuntahkan monster-monster mengerikan. Dungeon, menara, dan reruntuhan bangunan tua bermunculan bersamaan. Tapi yang paling menakutkan adalah satu makhluk jauh lebih mengerikan daripada yang lain, The Jinn. Ia bukan sekadar ancaman manusia, ia iblis, monster biadab. Kekacauan pun tak terhindarkan. Dungeon yang bocor, disebut Dungeon Down karena jarang dibersihkan, dan retakan akibat menara atau gate yang tak terurus menyebabkan pembantaian manusia di mana-mana. Dunia langsung hancur berantakan. Namun, di tengah kehancuran itu, setengah populasi manusia yang selamat menemukan secercah harapan. Orang-orang dengan kekuatan misterius mulai muncul. Mereka disebut Awaken, atau orang-orang yang terbangkitkan. Selain kemampuan luar biasa, mereka mendapatkan papan informasi, semacam sistem yang muncul di hadapan mereka, asalnya misterius. Monster, Dungeon, sistem, dan The Jinn tetap menjadi misteri. Dengan banyaknya Awaken, asosiasi hunter muncul di berbagai negara, mengatur mereka yang kekuatannya mulai mengganggu tatanan. Indonesia tak ketinggalan. Banyak hunter ber-RNK tinggi, Dungeon dan gate melimpah, serta hasil loot dan sumber daya alam yang berlimpah menjadikan Indonesia negara adidaya. Sistem guild yang kuat dan manajemen yang rapi juga membuat kekuatan ini tersentralisasi. Namun, meski Indonesia kuat, bayang-bayang kehancuran tetap mengintai, siap menjatuhkan negara ini dalam sekejap. Pertama, jumlah hunter ber-RNK tinggi yang sembrono, sombong, dan arogan. Kedua, para The Jinn yang ingin menguasai dunia. Dan yang paling mengerikan, mimpi buruk bagi setiap negara dan manusia di seluruh penjuru bumi, yaitu retakan Dungeon yang mampu meluluhlantakkan satu kota besar, seperti kota Cilegon, hanya dalam satu malam. Dalam situasi seperti ini, para pemimpin dunia mengadakan pertemuan darurat. Dari pertemuan itu lahirlah Asosiasi Hunter Dunia, beserta perjanjian penting yang bunyinya. Lebih besar dari setiap negara diwajibkan membuat aliansi akademi dengan negara tetangga, untuk membentuk hunter potensial dan mengatur perkembangan kekuatan mereka. Disinilah cerita sang protagonis dimulai. Tubagus Apip Pudin, itulah nama MC. Cerita berfokus pada masa setelah insiden besar di Jakarta Timur, ketika Apip berusia 15 tahun. Insiden itu menelan banyak korban jiwa, termasuk keluarganya, yang menghilang entah ke mana setelah terjadinya Dungeon Down, retakan Dungeon kecil dengan RNKB plus di daerahnya. Akibat kejadian itu, Apip berhasil terbangkitkan dengan RNKC. Sejak kecil, kedua orang tuanya mengajarkan dia untuk melupakan masa lalu yang pedih, menjadikannya teladan bagi orang lain, dan selalu bersimpati. Berkat ajaran itu, Apip mampu menerima semua yang telah berlalu. Ia pun berambisi membuat dunia lebih baik, menghapus segala hal yang tak masuk akal ini. Namun, novel yang ia tulis, kisah dunia hunter yang dia buat, terasa sangat klise, membuatnya sulit menembus pasar novel global. Di saat putus asa itu,
ia menemukan sebuah AI yang katanya bisa memperbaiki cerita biasa menjadi luar biasa. Awalnya, ia ragu. Terlalu banyak komentar dan forum, positif maupun negatif, tentang AI ini, membuatnya skeptis. Tapi, pikirnya, tak ada salahnya mencoba. Yang penting, hasilnya bagus. Ia sedang mengikuti lomba novel karya, dengan hadiah utama yang cukup besar, satu keinginan finansial akan dikabulkan. Tujuan utamanya bukan sekadar menang. Ia sadar banyak karya lebih baik darinya. Hadiahnya hanya untuk biaya adiknya yang menderita kanker tahap 2, dan ibunya yang koma tak sadarkan diri. Karena itu, ambisinya sangat sederhana, menang bukan untuk prestise, tapi untuk kebutuhan hidup. Namun, ia tetap berharap, meski kecil, bisa meraih juara utama. Satu-satunya cara cepat dan halal untuk mendapatkan uang hanyalah melalui lomba ini. Ia harus berusaha, meski hanya sekadar harapan. Kalian mungkin bertanya, kenapa aku sendiri menanggung beban ini? Ayahku, entahlah, aku tak peduli dia di mana, sedang apa, atau bagaimana. Peduli setan dengan dia. Daripada memikirkan hal yang tak pasti, lebih baik fokus pada hal-hal yang bisa kulakukan untuk orang-orang yang masih bisa kusayangi. Karena itu, aku harus berhasil, meski hanya ambisi dan harapan semata. Aneh tapi nyata, sebelum bisa mengaktifkan akun AI itu, 3 hari sebelum pengiriman naskah, aku harus membeli gelang dari situs AI tersebut. Dan aku melakukannya. Mengikuti tutorialnya, akhirnya aku berhasil. Sekarang, tinggal menunggu. Tak ada cara lain untuk mendapatkan uang cepat. Aku dibutakan oleh kebutuhan, biaya rumah sakit yang harus segera dibayar. Jika ini gagal, ya sudah. Masa bodoh dengan semuanya. Aku melakukannya hanya karena iseng. Hahaha, hatiku tertawa tanpa arah. Jangan terlalu berharap. Dasar hawa nafsu, gumamku dalam hati. Lagi pula, aku tidak benar-benar berharap menang. Karena ujung dari harapan bisa begitu menyakitkan. Dan, gelang itu murah, katanya masih prototipe. Harganya hanya sekitar 400.000. Uang itu, cukup untuk makan 2 bulan ke depan. Aku berpikir, jika kalah dalam lomba ini, mungkin aku harus menjual laptop dan kamarku ini, demi biaya rumah sakit. 2 barang itu saja yang paling berharga dan berguna saat ini. Aku pun memutuskan untuk tidur. Berusaha menyingkirkan rasa risih yang menggerogoti dada. Tapi tubuhku, tidak tenang. Begitu aku terlelap, sensasi aneh langsung menyergap. Dada terasa sesak, seolah sesuatu yang besar dan kasar tersangkut di tenggorokan. Aku berusaha memuntahkannya, tidak berhasil. Tubuhku membeku dan membara bersamaan. Keringat dingin membanjiri kulit, tapi aku merasa terbakar dari dalam. Tiba-tiba, tubuhku seakan jatuh. Bukan sekadar jatuh, meluncur liar, bebas, tanpa arah. Aku tak lagi merasakan gravitasi. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Hanya kehampaan yang menarikku ke dalamnya. Bruaak. Tulang ekorku menghantam sesuatu, seperti air, tapi keras. Aku tenggelam. Air menerobos mulut dan hidung, deras masuk ke paru-paru. Sakit, dingin, tertekan. Punggungku seolah dipelintir. Air itu bukan sekadar menenggelamkan, ia meremukkan tubuhku pelan-pelan, seperti diperas oleh tangan tak terlihat. Aku mencoba membuka mata, sekuat tenaga, berulang kali, tapi tak ada hasil. Seolah kelopak mataku disegel, menolak melihat kenyataan. Tubuhku mulai kesemutan. Kesemutan itu menjalar menjadi panas, panas yang membakar, mendorong dari dalam. Di tengah kekacauan itu, satu keinginan muncul. Aku ingin membuka mata. Sekarang, dengan sisa tenaga yang ada, perlahan, mataku terbuka. Segera, cahaya menyilaukan menusuk retina. Aku mendengar beberapa orang berbicara. Wah, apa-apaan ini? Dia hidup kembali. Yang benar saja, aku mendengarnya samar-samar, penglihatan mulai pulih. Kulihat 4 orang, 1 laki-laki, 3 perempuan, mengenakan pakaian perawat dan dokter. Aku ingat, seharusnya sekarang waktunya menjenguk ibu dan adikku. Aku bangkit dari tempat tidur, membuat mereka terlihat kaget. Aku, di mana? Tanyaku spontan. Mereka menjawab spontan pula, Anda sedang di rumah sakit. Aku memastikan lagi, dengan suara gemetar, ini benar rumah sakit tempat ibu dan adikku dirawat. Dokter menyuruh ketiga perawat mengambil obat dan makanan. Mereka pun pergi. Jelas ini rumah sakit, tapi bukan rumah sakit tempat ibu dan adikku dirawat. Aku tahu semua rumah sakit di daerahku.
Ini rumah sakit di mana? Tanyaku lagi. Mereka menjawab tegas, ini rumah sakit Akademi Artawala. Tubuhku seketika mati rasa lemah. Aku tidak percaya apa yang baru saja ku dengar. Apakah aku benar-benar masuk ke dalam novel buatanku sendiri? Ini cuma mimpi kan? Gumamku dalam hati. Di saat itu, muncul papan pemberitahuan, sebuah sistem. Hanya aku yang bisa melihatnya. Di dalam sistem tertulis, "Selamat, Anda berhasil merevisi novel Anda kembali. Nama Anda sekarang, Hatif Al-Murobi. Bisa dipanggil, Robi. Latar belakang karakter, tidak diketahui.